Halo guys, ketemu lagi dengan saya Devan Trader. Setelah lama tidak membuat video, sekarang akhirnya saya bisa lagi membuat video ya. Di sini sekarang saya mau analisa harga emas, harga gold ya. Selain analisa harga emas, di sini saya juga mau sharing tentang Fibonacci external retracement ya. Seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu ya tren secara keseluruhan ini harga emas ya. Untuk mempersingkat, saya sudah buatkan gambarnya di sini ya. Kita lihat di sini harga emas sebelumnya naik ya ke atas dari low, naik ke atas membentuk high, lalu dia turun koreksi membentuk lower high. Jadi dia membentuk low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Setelah lower high, dia membentuk higher low. Nah, di sini kuncinya. Kalau trennya dia masih naik, dia seharusnya break high ini membentuk higher high. Tapi di sini dia tidak sanggup melewati titik tertinggi sebelumnya, malah membentuk higher low. Nah, di sini hati-hati, tren bisa berubah arah dari bullish menjadi bearish. Dan ternyata benar, setelah turun dia break lower high ini. Titik terendah sebelumnya break ke bawah, membentuk lower low. Titik terendah yang lebih rendah daripada titik terendah sebelumnya, ya. Itu. Setelah membentuk lower low, dia koreksi lagi naik ke atas, higher low. Nah, setelah higher low, menurut analisa teknikal, biasanya dia akan turun ke bawah, membentuk lower low lagi, ya. Sini. Jadi nanti minggu depan kita akan cari posisi sell, karena berdasarkan tren ini, di sini secara jangka menengah, harga sudah bearish, di sini sudah bearish ya. Bisa kita lihat arahnya turun ke bawah. Sebelumnya kan naik, bullish. Dari sini ke sini kan naik. Sebelumnya bullish. Seperti itu ya. Jadi kita tahu tren emas sekarang jangka menengahnya sudah bearish. Maka kita minggu depan akan cari posisi sell. Nah, sejauh mana penurunan ini? Sejauh mana? Nah, ini akan kita hitung, kita ukur menggunakan Fibonacci external retracement ya. Jadi dia turunnya akan sampai mana? Seperti itu, oke? Nah, sebelum ke Fibonacci external retracement, kita juga mau bahas stop loss-nya ya. Di mana kalau kita sell stop loss-nya. Dan kenapa harus pakai stop loss, oke? Untuk stop loss, kita wajib pakai stop loss ya, karena biarpun jangka menengahnya tren sudah turun, tapi di sini kalau kita lihat secara jangka panjang, tren harga emas masih naik di sini ya, secara jangka panjang di sini. Dan dia belum break low ini, ya, belum break. Jadi ini harga masih di dalam tren naik yang ini, ya. Dan kebetulan pas di Fibonacci 61,8. Jadi hati-hati di sini, biarpun jangka menengah trennya sudah turun, kita mau sell, tapi kita harus pasang stop loss di sini ya. Stop lossnya di mana ya? Ini di atas higher low ini, di atas swing high terdekat ya, di sini di atas 1701 kita pakai stop loss karena secara jangka panjangnya ini tren masih naik. Ini masih berada di Fibonacci rasio 61,8. Jadi bisa aja setelah di sini dia kembali naik ke atas. Nah, kalau dia break, nih swing ini yang swing high yang terdekat ya, kita stop loss di sini. Setelah break ini, berarti tren potensi kembali berubah arah lagi menjadi naik seperti itu. Jadi wajib ya stop loss tetap. Stop lossnya di atas 1701. Kalau kita harga pembukaan di sini langsung sell, stop lossnya tipis, cuma 8 poin ya. Nah, apalagi kalau sempat naik dulu ke atas, misalnya ke 1685, lebih tipis lagi stop lossnya enak ya. Sini tetap harus pasang stop loss di sini ya.
Seperti itu. Tapi kalau ternyata nanti minggu depan ada gap naik, di sini ada berita fundamental, ternyata break swing high yang terdekat ini, ya udah kita batalkan sell-nya ya. Berarti harga akan kembali naik ke atas. Seperti itu, oke? Jadi stop loss di atas 1701 di sini. Tipis ya kalau mau sell langsung di harga pembukaan. Resikonya tipis. Selanjutnya kita akan ukur menggunakan Fibonacci external retracement ya. Sejauh mana penurunannya di sini. Oke? Setelah stop loss, selanjutnya kita akan menentukan target. Untuk target, kita akan menggunakan Fibonacci external retracement seperti yang saya ceritakan di awal ya. Ini akan kita bahas. Caranya sama dengan menarik garis Fibonacci biasa dari low ke high ya. Di sini disebut external retracement karena dia sudah break rasio 100%. Kalau cuma sampai rasio 50 atau 61,8 kemudian kembali naik, itu disebutnya internal retracement atau koreksi. Nah, setelah break 100% dia targetnya akan ke rasio 1618 di sini. Karena udah break juga, target berikutnya ke rasio 2618 di harga 1658. Kita akan pasang target di rasio 1658 ini ya. Nah, untuk memperkuat analisa, kita juga bisa tarik lagi dari Fibonacci dari swing yang kecil ini ya. Kita tarik. Nah, ini rasionya. Rasio 2618-nya di 1654. Berdekatan dengan rasio Fibonacci 2618 yang sebelumnya di 1658. Sehingga di sini membentuk area ya. Area ini disebutnya Fibonacci cluster. Di sekitar harga 1654, 1658. Fibonacci cluster ini adalah area yang terbentuk dari beberapa garis Fibonacci. Dalam hal ini dua ya, dua external retracement ya. Nah, bisa juga kita tarik Fibonacci yang lain, seperti Fibonacci extension atau Fibonacci projection ya, bisa juga kita tarik. Tapi di sini saya khusus membahas Fibonacci eksternal dulu ya. Jadi untuk yang lainnya nanti dibahas di video yang lainnya. Di sini saya khusus bahas Fibonacci eksternal retracement ya. Oke, seperti itu ya. Jadi target kita akan ke 1654, 1658 ya. Nah, di sini kan ada support minor ya yang terbentuk dari satu rasio Fibonacci ya, yang swing kecil ini. Ini juga patut kita waspadai. Tapi biasanya harga akan lebih kuat ketarik ke area sini 1654 1658 karena dia di sini ada dua garis Fibonacci eksternal retracement ya, akan lebih kuat ke sini biasanya. Tapi kalau di 1618 misalnya di area sini ada pembalikan arah, ya udah nggak apa-apa, kita take profit atau majuin stop loss ya biar nggak mengalami kerugian, biar aman ya. Nah, kalau target sudah mencapai rasio 2618, ini akan membentuk pola harmonic pattern ya. Pola harmonic pattern ini adalah pola tingkat lanjut yang akurasinya tinggi ya. Pola harmonic pattern apa yang terbentuk? Nah, berikutnya ini akan saya bahas sebagai pembahasan terakhir ya. Oke. Kita langsung aja ya. Nah, pola harmonic pattern yang terbentuk ya di sini ternyata adalah bullish bad harmonic pattern ya. Ini salah tulis ya, bukan pet ya. Batman, kelelawar ya. Bullish bad harmonic pattern. Ini adalah pola bullish ya. Seperti itu. Ini akurasinya lumayan tinggi. Bukan lumayan lagi, sangat tinggi ini ya. Harmonic pattern ini akurasinya. Ciri-cirinya bullish bad harmonic pattern ini adalah sebagai berikut. Dari titik X ke B, ini ya, itu berada di rasio Fibonacci antara 38,2 sampai 50%. Jadi kita tarik dari X ke A dari Fibonacci, nanti ketika turun ke bawah, dia akan berada di rasio 38,2 sampai 50%. Itu syarat yang pertama ya.
Kalau lebih dari 50% berarti bukan. Nah, berikutnya dari A ke C ini sekitar 38,2 sampai 88,6. Caranya tarik dari A ke B, garis Fibonacci. Nanti ketika naik ke atas, dia akan berada di rasio 38,2 sampai 88,6. Berikutnya dari B ke D ini rasio 1618 sampai 2618. Caranya seperti yang tadi kita bahas, pakai external retracement, tarik dari B ke C. Ya. Nah, itu dari B ke D-nya sekitar 1618 sampai 2618 ya. Barusan masuk ke target yang barusan kita bahas. Berikutnya syarat terakhir yaitu dari X ke D, ini 88,6 maksimal rasionya ya. Jadi kita tarik dari X ke B di sini garis Fibonacci. Nanti D-nya berada di rasio 88,6. Ini ya maksimal ya. Jangan lebih dari 88,6. Oke? Seperti itu ciri-cirinya. Nah, sekarang apakah pola bullish bad harmonic pattern ini ada di grafik harga emas? Kita lihat ya. Nah, silakan. Ini kan sudah muncul rasio-rasionya. Sesuai nggak dengan yang barusan saya jelaskan ciri-cirinya ya? Sesuai nggak ini rasionya ya? Nah, jadi ini untuk prediksi ke depannya. Ketika minggu depan kita akan sell, setelah mencapai target titik D ya, di sekitar 1658, 1654, kita akan cari posisi buy ya. Karena di sini membentuk pola bullish bad harmonic pattern, oke? Seperti itu. Jadi ini bukan perdukunan, bukan tebak-tebakan, bukan ramalan, tapi adalah analisa teknikal yang teorinya sudah terbukti ya. Ada ini dalam analisa teknikal, bukan asal-asalan, yaitu pola bullish bad harmonic pattern, oke? Nah, skenario ini yang saya jelaskan dari awal sampai akhir akan batal kalau ternyata ada berita atau fundamental atau apapun yang membuat harga emas tiba-tiba naik, break 1701 atau 1702 ya, break ke atas. Nah, skenario semua yang saya jelaskan dari awal, kalau break ke atas itu akan batal otomatis ya. Tapi kita cari ya nanti minggu depan posisi sell ya, dengan stop loss yang barusan di atas 1701. Kalau harga pembukaan terlalu tinggi resikonya ya kita tunggu dulu koreksi sedikit naik ke atas ya. Bisa lihat di time frame yang lebih kecil, M30 atau M15. Oke? Mudah-mudahan paham sampai sini. Kalau ada yang nggak paham, ada yang nggak jelas, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim WA ke nomor handphone yang saya simpan di deskripsi video saya ini ya. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.